Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Indaryanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Untuk lebih mengefisiensi waktu, saya akan memulai presentasi kali ini. Judul penelitian saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan, penentuan wali kelas berdasarkan presentasi guru dengan metode Simplex Inductive Rating, disusun oleh Anang Indaryanto. Latar belakang: sistem pendukung keputusan merupakan model berbasis prosedur untuk memproses data dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat struktur atau tidak struktur. Tujuan presentasi ada 4, yaitu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui informasi tentang sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel penentuan sistem pendukung keputusan. Yang keempat, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari hasil penelitian sistem pendukung keputusan. Mengapa hal itu penting untuk diteliti? Karena sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer, sistem ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah yang bersifat semi struktur atau tidak struktur. Manfaat hasil penelitian untuk memperbaikan mutu pembelajaran. Masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk membantu seorang pemimpin dalam menentukan keputusan promosi kenaikan jabatan seorang karyawan untuk posisi tertentu sesuai dengan syarat dan kebutuhan. Masalah: SMK Brigjen Kartosuro Medan merupakan sekolah kejuruan swasta yang memiliki rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan serta jurusan bisnis manajemen. Dalam menentukan wali kelas tersebut, kepala sekolah sering menggunakan penilaian subjektif sebagai wali kelas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan, yaitu memberi penilaian secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu kepala sekolah dalam menentukan wali kelas berdasarkan presentasi guru secara objektif. Variabel yang diteliti. Metode SAW merupakan metode yang menggunakan penjumlahan terbobot. Dengan metode ini, solusi optimal dicari dari sejumlah alternatif dan kriteria tertentu pada penelitian ini. Penulisan melakukan penelitian di SMK Brigjen Kartosuro Medan untuk membantu pihak sekolah dalam menentukan wali kelas berdasarkan presentasi dan pelayanan guru dalam mendidik siswa. Sistem ini menggunakan metode SAW. Dengan data alternatifnya adalah guru-guru dan kriteria penilaiannya adalah bobot, nilai profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan peringkat guru berdasarkan nilai pelayanan untuk dipilih menjadi wali kelas. Metode penelitian. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Pertama yaitu mulai, yang kedua identifikasi masalah dan pengumpulan data, yang ketiga perancangan SPK penentuan wali kelas dengan metode penelitian, melakukan analisis dan pengujian data pada sistem, terus dokumentasi, setelah itu selesai. Teori utama: sistem pendukung keputusan sebagai satu set model berbasis prosedur untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yaitu model sistem tertutup dan model sistem terbuka. Model sistem tertutup dilandasi asumsi bahwa keputusan dapat diambil tanpa campur tangan dari lingkungan luar sistem. Karena sistem pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hal ini, sistem pengambilan keputusan dianggap mengetahui semua alternatif tindakan untuk menanggapi permasalahan sebagai segala konsekuensinya.
memiliki metode untuk menyusun alternatif sesuai prosesnya. Dapat memilih menetapkan alternatif yang paling menguntungkan, misalnya dari segi laba, manfaat, dan lain-lainnya. Model sistem terbuka dilandasi asumsi bahwa sistem pengambilan keputusan dan lingkungan memiliki hubungan saling pengaruh. Keputusan yang diambil akan berdampak terhadap lingkungan dan sebaliknya, lingkungan juga berpengaruh terhadap sistem pengambilan keputusan. Dalam hal ini, sistem pengambilan keputusan dianggap hanya mengetahui sebagian saja dari alternatif untuk menangani permasalahan dengan segala konsekuensinya. Hanya dapat menyajikan sejumlah alternatif yang baik untuk menangani permasalahan, tetapi tidak dapat memilih atau menetapkan alternatif yang paling menguntungkan. Informasi yang diperoleh dari penelitian. SMK Brigjen Gatot merupakan sekolah kejuruan swasta yang memiliki jurusan rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta jurusan bisnis manajemen. Wali kelas memiliki fungsi sebagai guru yang bertanggung jawab sebagai wali kelas, pengganti orang tua sistem selama berada di area sekolah, dan juga membantu siswa dalam bidang akademik. Yang menentukan wali kelas adalah kepala sekolah. Dalam menentukan wali kelas tersebut, kepala sekolah sering menggunakan penilaian subjektif terhadap guru yang pantas jadi wali kelas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan, yaitu memberi penilaian secara objektif. Hasil pembahasan. Setelah melakukan tahapan sesuai dengan metode Simplex Arithmetic (SAW), pada tahapan ini akan menjelaskan penelitian SAW sistem pendukung keputusan penentuan wali kelas berdasarkan presentasi guru dengan metode SAW. Yang pertama, tampilan data alternatif merupakan data guru yang mengajar di SMK Brigjen Gatot Medan yang akan diuji dengan metode SAW. Yang kedua, tampilan data kriteria dan bobot merupakan data yang menjadi kriteria penilaian guru untuk mendapatkan perankingan berdasarkan presentasi sesuai kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, tampilan data himpunan kriteria merupakan data himpunan kriteria dari setiap kriteria yang telah ditetapkan, yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang keempat, tampilan klasifikasi alternatif dengan kriteria merupakan pengisian data nilai kriteria profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial dari data alternatif yang tersedia. Yang kelima, tampilan data nilai alternatif merupakan hasil pengisian nilai dari alternatif yang sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang berdasarkan data kriteria. Yang keenam, tampilan data matrik awal, hasil pemetaan bobot kriteria dari setiap guru sebagai data alternatif. Yang ketujuh, tampilan normalisasi data merupakan normalisasi data berdasarkan nilai kriteria yang telah dimasukkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu 8, tampilan perankingan penilaian merupakan hasil akhir setelah melewati tahapan dalam metode SAW untuk mendapatkan ranking berdasarkan nilai terbesar dalam penentuan wali kelas. Penafsiran terhadap hasil penelitian. SMK Brigjen Gatot Medan merupakan sekolah kejuruan swasta yang memiliki jurusan rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta jurusan bisnis manajemen sistem pendukung keputusan, sehingga layak menggunakan metode SAW. Metode ini dipilih karena metode ini sangat sederhana sehingga akan sangat mudah digunakan dengan berpatokan pada prestasi tersebut. Diharapkan penilaian akan lebih tepat dan objektif karena didasarkan pada nilai setiap kriteria, prestasi, dan bobot yang sudah ditetapkan kepala sekolah, sehingga akan lebih mudah penentuan guru yang pantas menjadi wali kelas dari siswa. Kesimpulan,
yaitu ada 4. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW ini dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan guru wali kelas berdasarkan kriteria penilaian, di mana guru yang memiliki nilai prestasi paling tinggi akan mendapat ranking guru paling tinggi. Yang kedua, sistem ini dapat diberikan keadilan pada guru bahwa wali kelas dipilih secara objektif berdasarkan presentasi yang telah diraih. Yang ketiga, dapat menghindari pihak sekolah dalam tuduhan pilih kasih dan memilih wali kelas, karena dengan sistem ini pihak sekolah memilih wali kelas secara objektif. Yang keempat, sistem ini dapat memberikan motivasi kepada guru untuk berlomba meningkatkan presentasi dan pelayanan dalam mendidik siswa agar terpilih menjadi wali kelas. Demikian, hanya ini presentasi kami, presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.